Allah itu menyampaikan pada salah satu ayatnya, "Faidza qudiyatis sholatu." Kalau kamu sudah selesai sholat, "Fantashiru fil ardi." Bertebaranlah kamu di atas muka bumi. "Wabtaghu min fadlillah." Carilah karunia Allah. Dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak supaya kamu menjadi hamba yang beruntung. Berarti Allah itu yang menyuruh kita untuk bekerja. Jadi salah besar kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya zuhud itu berarti dia berpangku tangan, dia tidak mau bekerja, tidak mau berdagang, tidak mau berbisnis, lalu dengan sikap yang dia pilih menjadikan dia itu menjadi beban bagi orang lain. Orang lain terbebani dengan apa yang harus mereka berikan kepada orang ini. Karena orang ini salah meletakkan konsep zuhud bahwasanya zuhud itu menjadikan dia hanya bekerja, menjadikan dia hanya beribadah. Tidak gitu. Selamat datang dan selamat mendengarkan kajian dari Ustadz Abu Bassam Umar Mita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tentunya kita senang sekali, kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan pada kehidupan kita. Dan tentunya yang kita syukuri adalah kenikmatan apapun yang Allah berikan kepada kita. Allah menyempurnakan apapun yang ada pada kehidupan kita. Maka kita menjumpai pada hari ini saja, kita diberikan kenikmatan makan yang cukup pada hari ini, kita diberikan kenikmatan aman, dan kita diberikan kenikmatan sehat. Dan mendapatkan tiga itu sudah merupakan bagian dari kenikmatan besar dari apa yang diperoleh dan didapatkan oleh manusia. Semoga kita senantiasa bersyukur setiap waktunya, karena terkadang kemudahan kita mendapatkan anugerah menjadikan hati kita tidak lagi sensitif terhadap kenikmatan itu untuk kita syukuri. Maka semoga setiap kemudahan rezeki, kemudahan anugerah, kemudahan kebaikan yang Allah berikan kepada kita, tidak lupa menjadikan kita bersyukur kepadanya terhadap semua kemudahan itu yang hadir pada kehidupan kita. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Dan semoga Allah senantiasa membimbing kita menuju kepada perkara yang Allah cintai dan Allah ridhai, terutama pada konsep syukur kita dan konsep sabarnya kita kepada Allah. Kepada Allah kita bersyukur. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan estafet perjalanan panjang kita mempelajari tentang 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah. Tentunya kita paham, tentunya kita mengerti. Walaupun kita pendosa itu tidak boleh kehilangan harapan. Bagaimana dia harus memiliki sifat roja pada hatinya untuk meraih rahmatnya Allah dan meraih ridhanya Allah. Pendosa itu tidak boleh membenci ridhanya Allah. Walaupun mungkin kita masih melakukan kemaksiatan, walaupun kita masih rajin melakukan dosa, kita tidak boleh kehilangan harapan. Dan kita tidak boleh pupus optimisme kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah dan mendapatkan kecintaan dari Allah. Inilah satu perkara yang sejatinya harus hadir terus dalam kehidupan kita. Walaupun jujur, kita ini adalah pelaku kemaksiatan dan pelaku banyak dosa yang kita lakukan. Ketika kita memiliki keinginan untuk terus mendapatkan rahmatnya Allah dan kita optimis untuk menjemput ridhanya Allah, tentunya untuk mendapatkan keridhaan dan kecintaan dari Allah bukan sesuatu yang sifatnya mudah. Tidak mudah sebagaimana membalikkan tangan, tetapi banyak perkara yang harus kita lakukan, banyak komponen yang harus kita kerjakan, sampai betul-betul kita mampu memantaskan diri kita mendapatkan rahmatnya Allah dan mendapatkan ridhanya Allah. Dan itu dibangun dengan ilmu dan dengan hikmah. Ilmu kita dapatkan dari apa yang dijelaskan oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasulullah. Hikmah kita dapatkan dari kehidupan orang-orang solih di sekitar kita, yang akhirnya menjadi sebuah perpaduan indah supaya kita mampu memantaskan kehidupan kita, prosedur kehidupan kita sesuai dengan prosedur perkara yang bisa menjadikan kita dan keluarga kita mendapatkan rahmat dan mendapatkan ridha dari Allah. Dan itu sebanding dengan usaha yang dilakukan. Saya akan mengambilkan sebuah analogi yang sederhana, ya. Bahwasanya saya pernah mendapati ada seorang bapak, dia menyimpan kertas kado di dalam mobilnya ketika menjemput saya. Saya lalu tanya kepada beliau, ini kertas apa Pak? Ini kertas kado Ustaz. Saya ingin memberikan hadiah secara rahasia, surprise kepada istri saya.
supaya dia senang dan bahagia dengan kado yang saya berikan kepadanya. Saya lalu berpikir panjang, kalaulah kita ingin mendapatkan ridhonya pasangan kita, ternyata banyak yang dilakukan pasangan dengan memberikan kado, hadiah, surprise secara mengejutkan untuk mendapatkan cintanya seorang wanita dan laki-laki yang kita nikah dengannya, apalagi ketika kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah. Makanya keridhaan dari Allah itu sebanding dengan usaha yang harus kita lakukan, sebanding dengan ikhtiar yang harus kita rangkai, dan sebanding dengan effort yang harus kita hadirkan supaya dimudahkan kita meraih rahmatnya Allah pada kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita mempelajari 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah. Kenapa? Ini menjadi salah satu literasi kita dan referensi kita. Karena kitab ini merupakan sebuah kitab yang meracik setiap perkara yang bisa menghantarkan kita kepada ridhonya Allah, dan meracik setiap perkara hadis yang disampaikan Nabi yang menghantarkan kita dicintai dan diridhoi oleh Allah. Kita ingin meretas jalan sebagaimana yang ditempuh oleh para sahabat dan para ulama-ulama salafus salih yang mereka telah mendapatkan keridhaan dari Allah. Makanya para sahabat itu mereka mendapatkan gelar indah radhiyallahu anhu. Allah meridhai mereka dan Allah meridhai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan tidaklah mereka mendapatkan gelar dan status radhiyallahu anhu kecuali karena mereka terus berusaha bagaimana kehidupan mereka selaras dengan apa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita pada kesempatan ini kita melanjutkan kembali proses kita belajar tentang apa yang harus kita lakukan supaya kita dipantaskan untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ini kadang-kadang berpikir begini, kapan indikator kita sudah bahagia? Yaitu indikator ketika kita bahagia itu simpel sebenarnya. Kalau yang sudah kita pikirkan itu Allah dan bukan lagi manusia. Kita sudah tidak lagi memikirkan manusia, kita tidak lagi memikirkan penilaian manusia, tapi kita memikirkan apa yang Allah nilai dari diri kita, itulah indikator kebahagiaan. Kalau setiap orang sudah bergeser dari perhatian hatinya kepada makhluk, kepada Allah semata, berarti dia telah mengalami fase kebahagiaan yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan itulah yang menjadikan kita ingin bahagia. Dan sesungguhnya ketika kita ingin bahagia, kebahagiaan itu selaras sebanding dengan apa yang dirahmati oleh Allah ketika kita melakukan perkara yang bisa membuka pintu kita meraih cinta dan ridhanya Allah. Sekarang kita melanjutkan kajian kita. Kita kemarin sudah mempelajari tentang sifat yang ke-13, orang yang dicintai oleh Allah, mereka yang mengamalkan amalan sunnah. Sekarang mari kita menuju kepada golongan yang ke-14. Golongan yang ke-14 yaitu golongan mereka yang dicintai oleh Allah, yaitu adalah mereka yang mampu memaknai kehidupan mereka dengan sifat zuhud. Inilah salah satu sifat di antara orang yang dicintai oleh Allah, memaknai kehidupan mereka bukan dengan kemewahan, bukan dengan sesuatu yang melampaui batas ketika membelanjakan secara tanpa batas apa yang mereka miliki, tapi sesungguhnya salah satu di antara deretan orang yang dicintai oleh Allah, yaitu adalah mereka yang memberikan makna pada kehidupan mereka untuk menjadi orang yang zuhud. Sebelum kita membahas, kita perlu menyampaikan setidaknya 2 poin penting. Yang pertama, dalil yang menerangkan tentang zuhud merupakan sifat yang dicintai oleh Allah. Yang kedua, muqaddimah sebelum masuk pada pembahasan inti. Zuhud itu apa sih? Karena banyak di antara kita masih suka salah mempersepsikan dan salah mendefinisikan tentang zuhud itu sendiri. Sekarang kita bahas dulu dalilnya. Mana dalilnya? Bahwasanya ketika kita memberikan makna pada kehidupan kita dengan sifat zuhud pada apa yang kita maknai pada kehidupan kita dapat dicintai oleh Allah, maka dalilnya terdapat di dalam Sahih Ibnu Majah. Mari kita membaca hadis yang disampaikan dari Sahal bin Sa'ad bin As-Sa'di, ya.
Maka dikatakan ata nabi rajulun faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nasu. Faqala Rasulullah ishad fid dunya yuhibbukallah washad fi fi aitin nas yuhibbuka. Dari seorang laki-laki datang kepada Nabi. Lalu laki-laki ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku sebuah amalan yang apabila aku mengerjakan, aku dicintai oleh Allah dan aku dicintai oleh manusia. Jadi dia memadupadankan, kalau saya melakukan amalan ini, saya dicintai oleh Allah dan saya dicintai oleh kebanyakan manusia. Maka Rasulullah SAW kemudian memberikan ilmu. Rasulullah SAW menjawab, zuhudlah kamu pada kehidupan di dunia, maka Allah mencintaimu. Zuhudlah kamu terhadap apa yang di tangan manusia, maka sesungguhnya ketika kamu zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan jatuh cinta kepadamu. Ini dalil dari Ibnu Majah menerangkan kepada kita bahwasanya di antara perkara yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah yaitu ketika kita zuhud. Dan zuhud itu setidaknya ada dua, zuhud dalam kehidupan di dunia dan zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Siapapun yang mampu memadupadankan zuhudnya dia dalam kehidupan di dunia dan bagaimana zuhudnya dia dengan apa yang ada di tangan manusia, maka sesungguhnya dia akan dicintai Allah dan dicintai oleh kebanyakan manusia. Ini dalil. Setelah kita mempelajari ini merupakan bentuk dari sebuah dalil, mari sekarang kita mempelajari muqaddimah. Sebelum kita mempelajari dan masuk kepada pembahasan menjurus tentang masalah zuhud, tentunya ada beberapa poin yang kita harus sepakati dulu dalam pembahasan kita tentang masalah zuhud. Karena zuhud itu sudah masuk pada serapan bahasa yang dipakai oleh masyarakat kita. Masyarakat kita sangat mengenal kata zuhud dan kata zuhud banyak diucapkan oleh para penuntut ilmu, bahkan masyarakat awam sekalipun. Banyak di antara masyarakat kita suka mengatakan dan suka berkata menggunakan kata zuhud. Tetapi walaupun banyak manusia mengucapkan kata zuhud, tetapi belum tentu dia memahami dan mengerti tentang zuhud, bagaimana meletakkan posisi zuhud yang benar dan bagaimana definisinya. Sekarang mari kita bahas dulu. Sebelum kita membahas tentang zuhud, saya perlu menyampaikan tentang beberapa perkara untuk meluruskan zuhud. Karena ada mispersepsi, ada sebuah kesalahan dari kebanyakan manusia ketika meletakkan kata zuhud, mengucapkannya, melabeli seseorang dengan kata zuhud, tapi ternyata tidak sesuai dengan konteksnya dan tidak sesuai pada posisi yang benar ketika mengucapkan dan melabeli seseorang dengan kata zuhud. Maka yang pertama adalah yang kita harus pahami, zuhud itu bukanlah penampilan fisik, tetapi zuhud itu merupakan amalan hati. Jadi salah besar kalau ada orang yang mengartikan bahwasanya zuhud itu adalah barometernya diletakkan pada penampilan fisik. Sehingga ketika seseorang itu dikatakan zuhud, berarti penampilan fisiknya itu harus dalam kondisi compang-camping, dalam kondisi yang buruk, dalam kondisi kelihatan miskin, dalam kondisi fakir. Dalam kondisi memakai peralatan-peralatan yang jadul, yang hampir tidak berfungsi. Lalu ketika kita menjumpai orang-orang yang semacam ini, lalu kita sering sekali berkata dan menyampaikan, ini orangnya zuhud. Sepedanya sudah butut, handphonenya adalah handphone sudah jelek banget, sudah buruk, dan segala masalah dan pakaiannya dalam kondisi butut, kotor, ataupun dalam kondisi compang-camping. Lalu kita otomatis mengatakan ini adalah orang yang zuhud. Nah, tentunya ini salah. Zuhud itu barometernya bukan kepada penampilan fisik, karena zuhud itu merupakan amalan hati dan merupakan amalan hati. Zuhud itu adalah bagaimana hatinya ketika memandang harta. Nanti kita bahas definisinya. Tapi salah besar orang yang mengatakan bahwasanya zuhud itu penampilan fisik. Sekali lagi bukan. Zuhud bukan penampilan fisik. Dan zuhud itu merupakan perkara yang sejatinya merupakan amalan hati yang tidak mampu diketahui secara pasti dan detail kecuali pelakunya dan Allah semata. Makanya disinilah kita mencoba menggeser bahwasanya belum tentu ada orang yang memakai pakaian yang bagus, memakai peralatan-peralatan yang memadai dengan apa yang dia butuhkan, lalu kita gampang berkomentar.
ini tidak zuhud ini. Kenapa? Handphonenya 3 juta, ya, mobilnya bagus. Lalu kita mengatakan ini bukan orang yang zuhud. Tentunya ini merupakan penempatan definisi zuhud yang kurang benar. Karena zuhud, sekali lagi, zuhud itu amalan hati. Bagaimana hatinya berinteraksi pada urusan dunia dan apa yang dimiliki manusia. Dan itu tidak tergantung secara penampilan. Bahkan kalau boleh kita berkata, belum tentu yang miskin zuhud, belum tentu yang kaya tidak zuhud. Karena zuhud itu sekali lagi bukan terletak kepada barometernya, kepada penampilan fisik. Ini yang kita harus paham. Makanya ada para sahabat yang mereka rapi, ada di antara para sahabat ada yang mereka dalam kondisi yang pakaiannya bagus, ada para sahabat yang mereka juga fakir. Tapi sekali lagi zuhud bukan terletak pada penampilan fisik. Ini yang kita harus luruskan dulu. Dan semoga kita sepakat dari ini. Kita evaluasi kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya zuhud itu penampilan fisik, sudah. Ini merupakan sebuah acuan dan standar serta barometer yang kurang benar. Ini yang pertama. Yang kedua, banyak orang yang menyangka bahwasanya zuhud itu berarti harus menceraikan dunia, lalu berlari membencinya, lalu dia menceraikan dunia dan harus hidup dalam kondisi yang miskin. Kalau ada orang yang berkata bahwasanya zuhud itu identik dengan miskin, dan kalau kita ingin zuhud berarti kamu harus miskin, kamu harus menolak harta yang datang kepadamu, kamu harus menampik dunia yang datang kepadamu, kamu harus menampik profit dan kamu harus menampik keuntungan yang ada datang pada kehidupanmu, maka itulah zuhud. Nah, ini definisi kebanyakan orang. Yang tadi saya sampaikan bahwasanya zuhud identik dengan kemiskinan. Dan kekayaan tidak identik dengan zuhud. Nah, ini kan tentunya poin yang kedua. Zuhud itu bukan berarti seseorang ketika mereka dalam kondisi zuhud, bahwasanya zuhud itu bukan berarti dia dalam kondisi harus miskin. Bukan dalam kondisi dia mengharamkan dunia. Bukan dalam kondisi dia mengharamkan dunia. Tetapi sesungguhnya zuhud itu bisa jadi ada orang kaya yang dia dilapangkan dan dimudahkan urusan dunianya, tapi dia zuhud pada apa yang dia miliki, dan bisa aja, maaf, ditutup dulu nak, suaranya basam, maaf ini ada suara. Zuhud itu bisa jadi ada orang yang mereka dilapangkan hartanya, dia zuhud. Dan sesungguhnya zuhud tidak bertabrakan dengan nilai kecukupan dan kelapangan harta yang didapatkan manusia. Kalau kita mengartikan bahwasanya zuhud itu harus miskin, berarti secara tidak langsung kita telah mendefinisikan dan telah mengklasifikasikan bahwasanya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman tidak zuhud karena kekayaan dan harta yang mereka miliki luar biasa. Dan kita tahu ya bagaimana Nabi Sulaiman di dalam harta yang beliau miliki, dalam apa yang beliau kenakan, dalam barang-barang yang beliau miliki, Masya Allah, beliau termasuk orang yang dilapangkan hartanya dalam urusan finansial, dalam urusan dunianya. Dan sesungguhnya kita tentunya paham bahwasanya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman adalah seorang nabi, dan salah satu syaratnya seorang nabi adalah zuhud. Berarti kekayaan yang dimiliki Nabi Daud dan kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman tidak menafikan kultur kezuhudan. Karena memang zuhud itu tidak bertabrakan dengan sebuah kekayaan yang Allah gampangkan dan Allah lapangkan kepada manusia. Makanya kita membaca di dalam surat Shad ayat yang ke-30. Wa wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Di dalam surat Shad ayat yang ke-30 Allah menyampaikan, kami anugerahkan kepada Daud dan Sulaiman. Ya, kami anugerahkan anak kepada Daud yang namanya Sulaiman, sebaik-baik hamba. Ni'mal abdu innahu awwab. Nah, Allah itu mensifati Nabi Sulaiman itu ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Sebaik-baik hamba. Innahu awwab, sesungguhnya Sulaiman itu adalah hamba yang suka kembali kepada Allah. Allah menyebut kata awwab 2 kali kepada Sulaiman dan kepada Ayub. Nah, maka ini menjelaskan kepada kita bahwasanya zuhud itu tidak ada kaitannya dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemiskinan ataupun kekayaan. Karena Nabi Daud adalah orang yang pasti zuhud. Karena kalau beliau tidak zuhud, tidak mungkin dipilih oleh Allah menjadi seorang nabi.
Karena seorang nabi, syaratnya menjadi nabi salah satunya adalah hatinya harus zuhud terhadap perkara dunia. Ya. Jadi perkara dunia itu mereka harus zuhud. Makanya kalau kita mengartikan kekayaan berarti tidak zuhud, kemiskinan berarti dia identik dengan zuhud, berarti pada dasarnya kita telah mengklasifikasikan bahwasanya Nabi Sulaiman itu bukan zuhud. Padahal Nabi Sulaiman disebut oleh Allah, ni'mal abdu innahu awwab, sebaik-baik hamba itu adalah Sulaiman yang kami jadikan anak bagi Daud, innahu awwab, dan dia adalah hamba yang kembali kepada Allah. Berarti disinilah kita berarti kita dikoreksi kembali. Berarti zuhud itu tidak dalam kondisi papa dan fakir. Terlebih lagi ketika kita mendefinisikan arti dunia. Dan kita tentunya memahami betul Allah itu membagi dunia kepada manusia ada 4 kelompok. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah riwayat yang sahih dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Rasulullah itu mengatakan innamad dunya li arba'ati nafar. Sesungguhnya dunia kami bagikan kepada manusia. Kepada manusia itu 4 kelompok. Ada yang pertama, ada manusia yang diberikan oleh Allah kepadanya harta dan Allah berikan kepadanya ilmu. Ini kelompok yang pertama. Diberikan kepadanya ilmu, diberikan kepadanya harta. Artinya lapang dunianya, lapang akhiratnya. Dia lapang dunianya, lapang akhiratnya. Ada orang yang lapang dunianya, lapang akhiratnya. Ini yang pertama. Ada klasifikasi yang kedua. Ada yang tidak diberikan ilmu, tetapi diberikan oleh Allah harta. Artinya lapang dunianya, sempit akhiratnya. Dia nggak punya ilmu. Ada yang ketiga, dilapangkan akhiratnya, diberikan kepadanya ilmu, tetapi disempitkan kepadanya harta. Artinya sempit dunianya, lapang akhiratnya. Dan ada yang keempat, kelompok yang paling buruk. Sempit ilmunya, sempit dunianya atau sempit hartanya. Maka di dalam pembagian ini, setidaknya orang soleh itu terbagi menjadi 2, nomor 1 dan nomor 3. Ada yang lapang ilmunya, lapang dunianya atau lapang hartanya. Ada yang lapang atau lapang ilmunya tetapi sempit lapang akhiratnya atau lapang ilmunya tetapi sempit hartanya. Jadi di sini kita akhirnya menjumpai dan kita mendapati, ya. Yang kita jumpai, yang kita dapati adalah zuhud itu tidak selalu harus miskin. Dan kaya itu bukan berarti dia menabrak kaidah zuhud. Ya, karena memang ada orang solih yang mereka itu diberikan oleh Allah kemudahan di dalam mendapatkan harta. Ada orang solih gampang nyari harta, ada orang solih yang tidak gampang nyari harta. Dua-duanya itu bagian dari ketetapan takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Ribuan tahun, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi makanya kita punya teman, ada teman kita. Sekalinya dia bergerak sedikit ngatur bisnisnya, untungnya langsung ratusan juta. Ada teman kita kerja susah payah, dia melakukan sesuatu, tetapi ternyata yang dia dapatkan profitnya tidak terlalu banyak. Karena apa? Dia lapang akhiratnya, tetapi sempit hartanya. Ada yang lapang hartanya, lapang akhiratnya. Dan kita tidak bisa untuk menyatakan keberatan. Kok saya nomor 3 tidak nomor 1? Itu pembagian dari Allah. Ada yang dikayakan, ada yang dimiskinkan. Dan itu menciptakan harmonisasi pada kehidupan. Coba kalau semuanya kaya. Mungkin tidak ada kehidupan yang harmonis kalau semuanya menjadi kaya. Siapa yang akan memproduksi? Siapa yang akan bisa diperintah? Siapa orang yang bisa dimintain tolong kalau semuanya harus pada kondisi yang kaya? Kalau dijadikan miskin semuanya juga tidak akan harmonis. Allah harmoniskan kehidupan manusia, ada yang dikayakan, ada yang dimiskinkan. Supaya di situ ada hikmah yang Allah berikan pada kehidupan kita. Maka disinilah kita memahami poin yang kedua. Jangan mengidentifikasi zuhud itu berarti orang itu menceraikan dunia, dia berlari dari dunia, lalu dia tinggalkan urusan dunianya, lalu haramkan urusan dunianya, lalu dia jatuh miskin. Lalu dikatakan ini adalah orang yang zuhud. Berarti penilaian ini penilaian yang kurang benar dan kurang ma'ruf, karena ini tidak dikenal oleh para ulama terdahulu. Makanya Nabi Sulaiman, apakah beliau menolak
harta yang Allah titipkan kepadanya? Tidak. Nabi Sulaiman mendapatkan kerajaan yang besar. Kerajaan yang Allah tidak pernah berikan lagi setelah beliau, saking begitu megahnya kerajaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Dan tidak ada satupun para nabi, para rasul, ataupun orang soleh yang mengatakan Sulaiman bukanlah nabi yang zuhud. Maka itu jawabannya tidak ada. Maka jawabannya tidak ada. Karena semuanya nabi mereka pasti zuhud. Karena itu merupakan salah satu syarat untuk menjadi salah satu nabi dan rasulnya Allah yang dipilih oleh Allah, pasti karena hati mereka zuhud. Nah, itu yang kedua yang kita harus luruskan dalam mukadimah ini. Yang ketiga yang kita harus luruskan dalam mukadimah ini yaitu adalah zuhud itu bukan berarti tidak bekerja lalu berpangku tangan dan menjadi beban bagi orang lain. Enggak. Zuhud itu bukan berarti kita harus diem, tidak bekerja, tidak berdagang, tidak berbisnis, tidak melakukan usaha apapun. Tidak bisa. Tetapi zuhud itu adalah dia tetap bekerja, dia tetap berdagang, dia tetap berbisnis dengan apa yang dia lakukan dan apa yang dia usahakan. Tidaklah orang yang duduk di masjid dari pagi sampai malam, lalu malam menunggu pagi, lalu dia duduk kembali sampai malam, kemudian kita katakan ini adalah orang yang zuhud. Tidak butuh kerja dia, karena hatinya sudah cemantel, hatinya sudah tertuju hanya kepada Allah. Tidak kayak gitu. Zuhud itu tetap dia menjadi seorang hamba yang tidak melupakan urusan dia pada konteks kehidupan di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dia tidak melupakan konteks kehidupan pada urusan dunianya. Dia tetap bekerja. Karena dia memahami betul Allah itu menyuruh kita bekerja. Allah tidak menyuruh kita 7 kali dalam satu pekan, 24 jam dalam satu hari untuk terus beribadah kepada Allah. Mari kita merenungkan. Salah satu ayat Allah di dalam surat Al-Jumu'ah. Fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Wabtaghu min fadlillah wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Allah itu menyampaikan pada salah satu ayatnya, Fa'idha qudiyatis sholatu. Kalau kamu sudah selesai sholat, fantashiru fil ardi. Bertebaranlah kamu di atas muka bumi. Wabtaghu min fadlillah. Carilah karunia Allah. Dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak supaya kamu menjadi hamba yang beruntung. Berarti Allah itu yang menyuruh kita untuk bekerja. Jadi salah besar kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya zuhud itu berarti dia berpangku tangan, dia tidak mau bekerja, tidak mau berdagang, tidak mau berbisnis. Lalu dengan sikap yang dia pilih menjadikan dia itu menjadi beban bagi orang lain. Orang lain terbebani dengan apa yang harus mereka berikan kepada orang ini. Karena orang ini salah meletakkan konsep zuhud bahwasanya zuhud itu menjadikan dia hanya bekerja, menjadikan dia hanya beribadah. Tidak gitu. Bukan semacam itu. Makanya Allah yang menyuruh kita untuk bekerja itu Allah. Makanya bekerja itu bagian dari kultur keimanan. Jadi orang itu bekerja itu bagian dari kultur keimanan. Cuma supaya tidak sampai menjadi dosa, ibadah itu harus tetap dengan tawakal, mencari yang halal, dengan takaran yang tepat waktunya, tidak meninggalkan kewajiban yang lainnya. Kalau semuanya ini diperhatikan, kembali kepada kaidah. Bekerja itu merupakan kultur keimanan. Ya, jadi bekerja itu merupakan kultur keimanan. Makanya saya teringat ya percakapan Umar bin Khattab dengan seorang laki-laki Ansor. Umar bin Khattab dengan laki-laki Ansor, mereka berdua menyepakati sebuah keputusan. Kita tidak bisa menemani Rasulullah setiap hari. Karena kita ada kewajiban untuk mencari rezeki. Kalau kamu hari ini menemani Nabi, saya yang bekerja. Nanti malam, kamu ceritakanlah ilmu apa yang kamu dapatkan dari Nabi ketika aku tidak bisa membersamai Nabi. Besok, kata Umar bin Khattab, kamu yang bekerja, saya menemani Rasul. Nanti saya akan ceritakan kepadamu apa yang saya pelajari dari Nabi pada hari itu. Masya Allah ya. Apa yang kita ambil pelajaran ini? Ini luar biasa ini. Sebuah asar yang luar biasa. Seorang Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Khattab adalah orang yang kita tahu sahabat yang paling dalam ilmunya itu Umar bin Khattab.
Kalau sudah membicarakan tentang sunnah, orang yang paling dalam tentang memahami sunnah itu adalah Umar bin Khattab. Dari percakapan Umar bin Khattab dengan laki-laki Ansar, kita akhirnya mendapati sebuah pelajaran besar, betul. Bagaimana seorang Umar bin Khattab sangat mencintai ilmu dan tidak ingin kelewatan dari apapun yang dia dapatkan dari Rasulullah. Ini yang pertama. Yang kedua, kecintaan beliau kepada ilmu dan kecintaan beliau untuk menggali kebenaran dari Rasulullah SAW ketika Nabi masih hidup tidak menafikan dan tidak mendelit dan menghapuskan kewajiban yang dia fahami, yaitu adalah mencari penghidupan untuk dirinya dan keluarganya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya bekerja itu kultur keibadah, kultur keimanan. Jadi jangan lagi ada orang yang memiliki sebuah persepsi kalau kita zuhud berarti kita tidak bekerja. Lalu diartikan bekerja itu adalah budaknya dunia. Bekerja itu adalah budaknya dunia. Bukan itu. Bekerja itu memang bisa menjadi bagian dari budaknya dunia dalam kasus-kasus tertentu. Tapi bekerja itu merupakan bagian dari kultur keimanan. Itu adalah kita ketika bekerja itu kultur keimanan itu bekerja. Makanya kita sejenak melihat bagaimana Hasan al-Basri. Ya. Hasan al-Basri dan Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu pernah menyampaikan kepada Hasan al-Basri pernah menyampaikan kepada Abdullah bin Mubarak. Yang disampaikan oleh Hasan al-Basri kepada Abdullah bin Mubarak begini. Wahai Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak adalah seorang ulama besar yang hidup setelah masa para sahabat. Abdullah bin Mubarak itu pernah begini. Beliau ini adalah orang yang paling fasih kalau membicarakan tentang zuhud. Tidak ada kalangan tabi'in, tidak ada ulama setelah para sahabat yang paling fasih dan paling menyentuh hati kalau bicara tentang zuhud kecuali adalah Abdullah bin Mubarak. Ya, jadi kalau sudah ngomong Abdullah Mubarak itu, kalau sudah ngomong tentang zuhud, tentang kondisi tazkiyatun nafas, oh ini pakarnya, ini suhunya. Jadi Abdullah bin Mubarak itu kalau sudah bicara tazkiyatun nafas, sudah bicara tentang zuhud, hati, suhunya, pakarnya. Tapi di sisi yang lainnya, beliau ini kalau berdagang semangatnya luar biasa. Kalau sudah berdagang tidak dalam kondisi sedang berdakwah, tidak dalam kondisi sedang taklim, beliau menjadi orang yang luar biasa semangatnya ketika beliau berdagang dan berbisnis. Sikap ini antara kefasihan beliau bicara tentang zuhud ketika menyampaikan dalam dakwah dan bagaimana semangatnya Abdullah bin Mubarak kalau beliau sedang berdagang dan berbisnis menjadi perhatian dari Hasan al-Basri. Sampai Hasan al-Basri itu berkata kepada Abdullah bin Mubarak, wahai Abdullah bin Mubarak, tidak ada orang yang paling fasih dan menyentuh hati kalau bicara tentang hati dan zuhud kecuali engkau. Kecuali engkau. Kata Hasan al-Basri. Ilmunya diakui oleh ulama juga. Tidak ada orang yang paling fasih kalau sudah bicara tentang kehidupan hati dan kehidupan zuhud kecuali yang paling fasih bicara tentang zuhud itu antum, katanya. Kata Hasan al-Basri. Tapi kata Hasan al-Basri, kenapa setiap kamu berbisnis itu seakan-akan kamu adalah orang yang paling semangat luar biasa di dalam kamu berdagang? Padahal kita paham ya, Abdullah bin Mubarak ini merupakan generasi tabi'in yang telah direkomendasikan hatinya oleh Allah dan Rasulnya. Maka Abdullah bin Mubarak lalu menjawab apa yang disampaikan oleh Hasan al-Basri. Jawabannya apa? Karena ada kaum muslimin yang saya harus bantu. Ada ahlul hadis yang harus saya backup. Ada keluarga-keluarga muslim yang saya harus berikan manfaat untuk mereka. Jadi jawabannya adalah, ya saya bekerja. Karena saya ingin memberi manfaat. Saya ingin merubah narasi menjadi solusi. Kalau bahasanya keren sekarang itu, saya ingin bukan hanya narasi, tapi menjadi solusi. Ada orang yang ahlul hadis yang saya harus bantu. Ada kaum muslimin yang saya harus backup. Ada keluarga-keluarga muslim yang saya harus berikan manfaat dan alirkan manfaat untuk mereka. Itulah yang menjadikan saya bersemangat di dalam saya berdagang. Ketika saya dalam konteks di pasar. Jadi di sini kita akhirnya mendapati
Abdullah bin Mubarak itu merupakan ulama yang zuhud. Tapi zuhudnya seorang Abdullah bin Mubarak, zuhudnya Hasan al-Basri tidak menafikan bagaimana ikhtiar mereka untuk mencari penghidupan. Karena mencari penghidupan dan bekerja selama sesuai dengan takaran dan petunjuk yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Bekerja itu bukan kultur yang bertabrakan dengan konsep zuhud. Ya. Karena ada orang yang berkata, orang itu loh zuhud. Lalu kita tanya, indikatornya apa mengatakan dia zuhud? Iya, dia keluar dari kantornya, sekarang dia hanya sibuk di masjid doang. Nggak bisa kita katakan itu zuhud secara otomatis. Ya, tidak bisa langsung kita komentari, wah zuhud dia ninggalkan pekerjaannya, walaupun pekerjaannya halal. Dia tinggalkan karena dia tidak mau urusan dunia, lalu sekarang itu setiap hari di masjid doang. Lalu tanpa disadari dia ketika di masjid, dia menjadi beban bagi orang lain. Maka sekali lagi, zuhud dan pekerjaan itu bukan sesuatu yang sifatnya dibenturkan dan tidak bersifat kontradiktif. Jadi ketika orang bekerja, bisa jadi ada orang bekerja dari pagi sampai sore, tapi hatinya zuhud dan dinilai zuhud oleh Allah. Ada orang yang pengangguran, tapi belum tentu dinilai zuhud oleh Allah. Karena apa? Sekali lagi, zuhud itu tidak didasarkan indikator dan barometer. Zuhud seseorang itu didasarkan kepada pola dia ketika dia tidak bekerja, lalu dia menjadi beban bagi orang lain. Ini yang juga harus diluruskan lagi. Jadi ini harus diluruskan kembali. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Ini 3 poin, mungkin ringan. Ini merupakan 3 poin yang mungkin bagi kita sering tidak memperhatikan ataupun sering kita skip dan lalai. Tapi tanpa kita sadari 3 perkara ini harus kita luruskan dulu. Jadi yang pertama, zuhud itu bukan penampilan fisik. Karena zuhud itu amalan hati. Zuhud itu bukan berarti harus miskin. Karena Nabi Sulaiman dan Nabi Dawud pun diberikan kekayaan oleh Allah. Abdurrahman bin Auf kaya. Utsman bin Affan itu kaya. Menjadi kaya itu tidak ada masalah. Kalau itu merupakan bagian dari takdir yang ditetapkan oleh Allah. Yang bermasalah itu kalau kita memamerkan kekayaan kita dan kemewahan kita kepada orang banyak. Nah, itu yang bermasalah. Ya, itu yang dikatakan dengan bagian dari mana alhaakumut takatsur. Kalau ada ustadz kaya, ya, tapi dia tetap bersahaja di dalam kekayaannya. Nggak bisa disalahin, mungkin dia punya bisnis yang dia geluti, lalu bisnis itu ternyata mendatangkan income dan profit yang banyak. Kaya itu bagian dari irisan takdir. Sebagaimana tadi kita mempelajari dunia itu dibagi menjadi 4. Ada yang lapang rezekinya, lapang ilmunya. Ada yang lapang dunianya, tapi sempit ilmunya. Ada yang lapang ilmunya, tapi sempit dunianya. Dan ada yang sempit dunia, sempit ilmunya. Ada orang yang kaya itu tidak ada masalah. Yang bermasalah itu ketika kekayaan kita menjadikan kita memilih kehidupan yang megah dan mewah. Itu yang bermasalah. Ya tentunya ketika menjadi kaya, tentunya tidak berlebihan ketika dia membelanjakan apa yang dia butuhkan. Mungkin dia membeli barang bagus. Barang bagus itu tidak harus melampaui batas. Ya. Lalu dia tidak ikut terseret dengan apa yang tidak ikut terseret dengan kebanyakan orang-orang kaya yang tidak punya ilmu. Tentunya orang kaya yang punya ilmu harus berbeda pilihan barangnya dengan pilihan orang kaya yang tidak punya ilmu. Nggak boleh sama. Tidak boleh sama. Dan itu yang kita harus mengerti. Jadi dalam perkara inilah yang menjadikan kita memahami betul. Ya. Zuhud itu perkara yang sifatnya adalah hati. Sifat ini yang menjadi salah satu pilar penting pada kehidupan zuhudnya manusia. Ada orang kaya, bisa jadi dia zuhud. Ada orang miskin, belum tentu dia zuhud. Ada orang yang tinggal di bawah kolong jembatan, tapi belum tentu hatinya zuhud dinilai oleh Allah. Bisa jadi ada orang hidupnya di rumah yang lapang, di rumah yang luas, tapi hatinya dinilai oleh Allah sebagai hati yang zuhud kepada Allah. Bukankah Nabi Sulaiman tinggal di istana yang megah dan beliau memiliki kuda-kuda yang terbaik, barang-barang yang terbaik yang beliau miliki? Semua itu tidak menjadikan Allah menilai Nabi Sulaiman menjadi seorang laki-laki yang tidak zuhud dalam kehidupan. Maka inilah yang menjadikan kita harus kembali
meletakkan posisi kembali tentang zuhud dalam definisi yang benar. Ya, dalam definisi yang benar. Jadi semoga kita diampuni dosanya. Ya, semoga ini termasuk orang yang diampuni dosanya. Gara-gara kita suka sekali mendefinisikan orang kaya itu pasti nggak zuhud. Tapi disinilah kita mulai terbuka. Ya. Makanya yang kita harus pahami adalah bukanlah dunia yang diharamkan, tapi sikap hati ketika menempatkan dunia. Dan sering saya berkata, yang salah bukan dunianya, tetapi hati kita yang dibuat tenggelam oleh dunia itu yang salah. Ya. Yang salah bukanlah ketika perahu di atas samudra. Selama air pada samudra itu tidak memasuki air di kapal, tidak ada masalah. Yang bermasalah itu ketika air di lautan itu masuk pada perahu dan kapal, itu baru bermasalah. Yang salah bukan hartanya yang banyak, tapi yang salah itu ketika harta sudah masuk pada hati kita dan mengalihkan dan merubah kompas kehidupan kita, itu yang salah dan itulah yang bermasalah. Nah, disinilah kita akhirnya memahami betul. Ini yang kita harus mengerti tentang bagaimana zuhud itu sendiri. Setelah kita memahami tentang zuhud, ya, maka disinilah para ulama akhirnya mencoba mendefinisikan. Ya. Mereka lalu berkata kepada para penuntut ilmu, kalau zuhud itu tidak berkaitan tentang penampilan fisik, zuhud itu tidak harus miskin, zuhud itu tidak harus berpangku tangan, tapi dia harus bekerja, mengusahakan apa yang dia usahakan untuk menjaga dirinya dari menjadi beban bagi orang lain. Sekarang, definisi zuhud itu apa? Definisi zuhud itu apa? Maka para ulama lalu menyampaikan kepada kita, zuhud itu definisinya tidak akan dikatakan sempurna zuhudnya seseorang manusia sampai dia memiliki 3 sikap dari apa yang dia hadapi pada kehidupan. Ya. Maka apa itu 3 komponen yang dikatakan sebagai bagian dari komponen penting? Bahwasanya siapapun yang memiliki 3 komponen ini dikatakan dia adalah orang yang terbaik pada konsep zuhud di hatinya. Para ulama mengatakan zuhud itu yang pertama, komponen yang penting dan pokok serta merupakan komponen primer dalam zuhudnya manusia. Bahwasanya dia yakin apa yang di sisi Allah itu lebih diharapkan dari apa yang ada di sisi manusia. Ya. Bahwasanya dia itu yakin, dia memiliki keyakinan bahwasanya apapun yang di sisi Allah itu lebih baik daripada apapun yang ada di sisinya. Pikirannya, logikanya, hitungannya, kalkulasinya. Maka dia lebih yakin kepada apa yang ada di sisi Allah. Dan dia tidak pernah ragu terhadap apa yang ada pada di sisi Allah. Hatinya selalu terbang menuju kepada keyakinan yang dia peroleh dan dia dapatkan dari sisi Allah. Hatinya selalu berada pada posisi di sini dan istiqomah berada pada keyakinan dia kepada apa yang dijanjikan Allah. Dan dia yakin kepada posisi ini. Dia tidak pernah, dia menjadi orang yang mengetahui betul pilihan Allah selalu lebih baik daripada pilihan manusia. Apa yang ada di sisi Allah selalu lebih baik daripada apa yang di sisi manusia. Sehingga ketika orang yang sudah dalam kondisi zuhud, maka dia tidak pernah merasa takut dan khawatir terhadap apa yang akan dihadapi, terutama pada urusan finansial, ketika hatinya sudah yakin kepada Zat yang Maha memiliki, yaitu adalah Allah. Ya, yaitu adalah kepada Allah. Rasa keyakinan ini loh yang mahal. Jadi hatinya itu tidak sebagaimana bulu angsa yang mudah terbang kemana-mana dan mudah kecewa dan mudah sedih. Tapi hatinya itu sebagaimana pohon yang mengakar kuat di dalam tanah. Apapun angin yang menerpa kepadanya, maka dia tetap kokoh di tempatnya. Orang yang zuhud itu kokoh dia. Apapun yang ada pada kehidupannya, apapun yang dia saksikan, apapun yang dia dengar, apapun yang dia dapatkan,
tidak akan pernah mengurangi rasa keyakinan dia bahwasanya apa yang di sisi Allah itu lebih baik daripada apapun yang dikatakan oleh manusia. Dan orang semacam ini adalah orang yang paling tenang. Dan mencari orang semacam ini langka di tengah kehidupan kapitalisme dan materialisme hari ini. Dan kalau kita bukan orang zuhud apa? Sering khawatir miskin. Takutnya nanti kekurangan. Takutnya kita nggak cukup uangnya untuk ini dan untuk apa yang kita rencanakan di masa mendatang. Terus saja dia merasa bahwasanya kecukupan itu didapatkan dari angka deret. Dia merasa kecukupan itu didapatkan dari apa yang dikatakan oleh apa yang dia rencanakan dan apa yang dia dapatkan dari apa yang di sisi manusia. Lalu dia melupakan kekuatan besar bahwasanya semua itu berpulang hanya kepada Allah. Orang yang zuhud itu keyakinannya kepada Allah itu besar betul. Sehingga ketika dia menjadi orang yang zuhud, menjadi orang yang paling tenang kalau sudah bicara tentang urusan dunia. Dia tidak pernah merasa khawatir dan tidak pernah merasa takut tidak pernah didominasi oleh rasa takut dan rasa khawatir. Makanya mari kita belajar dari Abu Hazim. Abu Hazim ini merupakan salah satu ulama yang dikenal, beliau ini dikenal sebagai orang yang zuhud sekali. Lalu kemudian ditanya, apa hartamu? Abu Hazim kemudian mengatakan, aku memiliki dua harta. Aku memiliki dua harta yang membuatku tidak pernah khawatir kepada apapun. Jadi Abu Hazim ini ditanya, yaitu, hartamu itu apa sih? Abu Hazim, seorang ulama salaf, ketika ditanya hartanya, karena beliau dikenal sebagai profil orang yang zuhud oleh orang-orang dan para ulama pada zamannya dan satu generasi dengannya itu mengenal Abu Hazim adalah orang yang zuhud. Ditanya, hartamu itu apa sih? Harta saya itu dua. Yang pertama, bahwasanya saya yakin kepada Allah terhadap apa yang Allah miliki dan apa yang Allah tentukan pada kehidupan setiap makhluknya. Jadi saya yakin. Saya yakin kepada apa yang ada. Saya yakin kepada apa yang di sisi Allah. Apa yang Allah takar, apa yang Allah berikan. Harta saya yang kedua, saya tidak pernah memiliki keinginan untuk mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Jadi kalau ada manusia gini, saya tidak pernah mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Kenapa? Karena saya hanya yakin kepada apa yang di sisi Allah daripada apa yang di tangan manusia. Itu harta saya. Insyaallah ya. Ini kan beda ya dengan manusia mungkin kita. Kalau kita ditanya apa hartamu? Harta saya mobil di sini, mobil di rumah di sana, rumah di Pondok Indah, rumah di Lebak Bulus, rumah di Pondok Cabai. Kita sebutkan itu. Abu Hazim tidak menyebutkan itu. Saya memiliki dua harta yang sangat berharga. Saya yakin kepada Allah terhadap apa yang Allah bagi dan apa yang Allah berikan. Dan saya tidak pernah berharap kepada apa yang ada di tangan manusia. Dan itulah dua harta saya. Masya Allah itu. Kalau orang sudah semacam ini, mau dia kaya, tidak stres, mau dia miskin, tidak depresi. Kaya tidak stres, miskin pun tidak depresi. Lalu orang itu tidak puas, melanjutkan dialognya kepada Abu Hazim. Apakah kamu tidak takut miskin? Apakah kamu tidak takut miskin? Lalu Abu Hazim itu kemudian berkata, bagaimana saya takut miskin kalau saya adalah makhluk dari zat yang menguasai langit dan bumi. Kaifa akhafu minal faqr? Wa ana Abdul Ghani lahu mulkus samawati wal ardi. Gimana saya takut miskin kalau saya itu yakin saya itu dimiliki oleh zat yang memiliki langit dan memiliki apa yang di langit dan apa yang di bumi. Maka saya tidak perlu khawatir untuk menjadi miskin. Ini hal yang paling langka, apalagi kalau kita bicara dalam konteks kekinian. Abu Hazim ini bukan orang fakir. Enggak, dia bukan orang fakir. Tapi bagaimana narasi yang dia miliki ketika memaknai kehidupan itulah yang menjadikan terpancar sifat zuhudnya. Abu Hazim juga tidak menggunakan pakaian compang-camping, enggak.
Tapi yang menjadikan orang akhirnya mengerti Abu Hazim ini adalah seorang yang zuhud itu apa? Bagaimana dia memandang kehidupannya. Dua harta yang paling berharga dari Abu Hazim itu apa? Saya memiliki Allah. Saya memiliki Allah. Yang mana takaran Allah, pembagian Allah, dan apapun yang Allah iris dalam kehidupan setiap makhluknya, itulah yang terbaik. Dan saya tidak pernah berkeinginan terhadap apa yang dimiliki manusia. Ada yang manusia memiliki ini, ada yang manusia memiliki ini. Lalu saya mengais-ngais dan mengharapkan kebaikan dari mereka. Tidak, saya tidak pernah memiliki keinginan untuk mendapatkan apa yang di sisi manusia. Dan ketika ditanyakan, emang kamu nggak takut miskin? Gimana saya takut miskin kalau saya adalah hamba dari Zat yang Maha Kaya? Jadi itu yang menjadi sebuah kerangka berpikirnya seorang Abu Hazim. Orang kalau sudah semacam ini akan menjalani kehidupan itu apa? Bersahaja dia. Kalaupun kaya tidak menjadikan dia terlena dan tidak pula menjadikan jumawa dan sombong. Kalaupun miskin tidak menjadikan dia. Kalaupun dia menjadi miskin tidak akan menjadikan dia kehilangan harapan kepada Allah terhadap apapun masalah yang dia jumpai dalam kehidupan. Dan itu kalau dipraktekkan, Pak, orang yang memiliki kehidupan sebagaimana Abu Hazim, orang itu tuh mahal, Pak, harganya. Karena apa? Karena keyakinan manusia itu harganya itu tidak bisa ditentukan dengan angka. Jadi harga keyakinan itu tidak bisa ditentukan dengan angka. Nah, kita sering kan menjumpai, kita sering mendapati ada orang itu, Masya Allah, konsep hidupnya sederhana. Mungkin dia tamatan SMP, mungkin tamatan SMA, mungkin dia cuma tamatan SD gitu. Tapi yang menjadikan mahal pada kehidupannya itu apa? Konsepnya dia memaknai kehidupan. Konsepnya Abu Hazim itu tidak bisa didapatkan setiap orang dengan gampang. Kenapa? Konsep ini konsep paling mahal dalam mengartikan sebuah makna kehidupan. Ya. Dan itu luar biasa yang dikatakan oleh Abu Hazim. Makanya selaras dengan apa yang menjadi komponen zuhud. Jadi zuhud itu apa sih? Zuhud itu adalah ketika keyakinanmu kepada Allah jauh lebih menenangkan kamu daripada apa yang ada di tangan manusia. Daripada apa yang di tangan manusia. Lalu menjadikan kehidupan ketika sudah yakin kepada apa yang di sisi Allah lebih besar daripada keinginan kita dengan apa yang ada di tangan manusia. Nah, itulah orang yang paling lapang, paling luas hatinya, paling lapang jiwanya terhadap seluruh problem, terhadap seluruh perkara yang dia jumpai dalam kehidupan. Dan itu merupakan komponen yang pertama dalam konsep zuhudnya manusia. Jadi kalau ada orang yang semacam ini dia adalah memiliki sifat zuhud. Ada nggak orang kaya mungkin yang pernah kita jumpai memiliki sifat semacam ini? Ada, Pak. Ada orang-orang yang mereka diberikan kelapangan dalam urusan hartanya, tapi memiliki sifat bagaimana sederhana memaknai kehidupan dunia dan finansial. Walaupun mungkin dunianya itu tunduk kepada dia, seakan-akan tunduk kepada dia, tapi tidak pernah menjadikan keyakinan dia kepada Allah itu berkurang dengan banyaknya harta yang dia cepat, dengan banyaknya harta yang dia dapatkan. Maka itulah yang luar biasa dalam konsep zuhud. Yang kedua, orang yang zuhud itu selain yang pertama, yang kedua, kapan komponen seseorang itu dikatakan zuhud? Yang kedua, seseorang itu dikatakan zuhud ketika terjadi musibah pada urusan dunianya. Maka dia tidak mengharapkan balasan dunia, tapi dia mengharapkan balasan akhirat. Kehilangan bisnisnya, kehilangan mobilnya, kehilangan duniawinya. Orang kalau zuhud, maka dia segera meminta kepada Allah. Saya tidak minta gantinya di dunia. Saya minta nanti gantinya di akhirat aja ya Allah. Jamnya hilang. Qadarullah ma yasha.
maka dia langsung bertransaksi dengan akad kepada Allah. Jam saya hilang ya Allah, saya ridho lah kalau memang itu bagian dari takdirmu. Tapi gantinya nanti di akhirat. Kenapa? Karena orang yang zuhud itu mengagungkan urusan akhiratnya. Mereka adalah orang-orang yang berkerumun ketika mereka mengagungkan urusan akhirat. Ketika mereka mengagungkan urusan akhirat mereka, maka apapun yang menimpa pada kehidupan mereka, maka mereka minta gantinya dan kompensasinya nanti di akhirat. Kalau dia didolimi, disakiti, maka dia tidak meminta balasan di dunia. Ya Allah, saya disakiti, saya didolimi, dikurangi hak saya sebagai seorang muslim oleh dirinya. Maka saya terima ya Allah. Kedoliman yang dia berikan kepada saya ridho terima. Tapi balasannya nanti di akhirat ya Allah. Dengan kebaikan di akhirat. Karena orang kalau sudah zuhud, dia tahu harganya dunia dan dia tahu berharganya akhirat. Makanya ketika orang yang zuhud itu tahu betapa mahalnya akhirat, maka seluruh yang dia lakukan dan apa yang menimpa kepadanya, maka seluruhnya ditujukan melasat kepada urusan akhirat yang dia akan peroleh dan akan dia datangi. Itu yang kemudian menjadi orang yang zuhud. Orang kalau tidak zuhud, orang yang kehilangan dunia itu kan ada dua, setidaknya secara sederhana. Ada orang yang kehilangan dunia, maka dia meminta gantinya di dunia. Saya kehilangan kacamata, ya udah nggak apa-apa ya Allah, ganti yang lebih baik. Saya kehilangan handphone, nggak apa-apa ya Allah, ganti yang lebih baik. Tapi kalau orang yang zuhud, ini yang pertama. Orang yang kedua, orang yang mereka ketika kehilangan dalam urusan dunianya, dia kehilangan urusan dunianya, maka dia langsung memikirkan akhiratnya, karena dia mengagungkan akhiratnya, dia minta gantinya itu nanti di akhirat saja. Karena apa? Karena dia tahu, ganti di akhirat itu tidak akan pernah hilang. Kalau ganti di dunia, bisa hilang dengan bergantinya waktu dan berbagai macam resiko yang kita peroleh dan kita dapatkan ketika kita mendapatkan gantinya di dunia. Itu yang dimiliki sama orang yang zuhud yang kedua itu. Jadi orang yang zuhud itu selalu mereka memiliki keyakinan sempurna kepada urusan akhiratnya. Sehingga ketika apapun masalah mendera kepadanya, menghimpit kepada kehidupannya, dia tenang aja. Dan selalu terbayang di pikirannya dan di bawah alam sadarnya, semua yang dia peroleh itu akan dikembalikan menjadi kebaikan yang dia petik di akhirat. Kenapa? Memetik hasil di akhirat itu jauh lebih manis daripada memetik hasil ketika di dunia. Itu lebih manis ketika di akhirat. Sehingga ketika orang dalam kondisi yang zuhud itu betul-betul ketika seseorang itu zuhud, semua apapun yang ada pada teras kehidupannya selalu dikembalikan pada urusan akhiratnya. Dia mengagung-agungkan akhiratnya. Dan ketika dia mengagung-agungkan urusan akhiratnya, semuanya tidak pernah lepas kaitannya dengan urusan akhirat yang pastinya dia akan jumpai dan pastinya akan dia datangi. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang zuhud itu dikatakan oleh para ulama. Komponen yang ketiga adalah kalau berinteraksi sama manusia, ya kan? Interaksinya dia kepada manusia itu apa? Kalau dipuji tidak akan meninggi, kalau dihujat tidak akan pernah terperosok. Apapun pujian dan celaan tidak akan pernah mengurangi makna yang dia lakukan pada kehidupan. Bahwasanya transaksi yang dia tujukan hanyalah kepada Allah semata. Pujian, celaan, hujatan tidak akan pernah merubah arah dan gaya serta style dia dalam kehidupan. Kita ini kan kadang-kadang begini ya. Style kita ini tergantung sama yang memuji kita. Dan style kita juga tergantung sama orang yang membenci kita. Kadang kita berubah karena ada hujatan. Karena kita berubah karena ada yang memuji. Orang yang zuhud itu stylenya konsisten. Mau dipuji, mau dihujat, stylenya tetap sama. Ibarat seperti Khalid bin Walid. Stylenya sama. Ketika menjadi komandan, tetap beliau berjihad. Ketika dia tidak lagi menjadi komandan, beliau pun tetap berjihad. Walaupun beliau menjadi prajurit biasa. Stylenya itu tetap konsisten. Menjaga style kita selalu konsisten itu tidak gampang. Dan itu tidak bisa dilakukan
disempurnakan kecuali orang yang telah tumbuh pada hatinya zuhud. Jadi kalau kita artikan dari 3 definisi ini, akhirnya kita jumpai zuhud itu yakin dan tidak pernah berharap kepada manusia yang menjadikan dia menelan arti kekecewaan. Zuhud itu kalau didera dengan musibah, dia rubah transaksinya untuk mendapatkan pengganti di akhirat. Dan stylenya selalu konsisten. Mau dipuja, mau dihujat selalu sama. Siapapun yang melihat 3 tanda ini pada kehidupan seseorang, kaya atau tidak kaya, kota ataupun di desa, memiliki rumah di pusat Jakarta ataupun hanya di pinggir Bekasi, siapapun yang memiliki 3 sifat ini, fix dan confirm, berarti dia adalah orang yang zuhud. Walaupun pakaiannya tidak compang-camping, walaupun mungkin sepedanya tidak harus sepeda ontel yang sudah puluhan tahun berkarat, bisa jadi tampak biasa, bisa jadi pakaiannya bagus. Bukan mewah ya, pakaiannya bagus. Handphonenya juga bagus, bukan mewah yang berlebihan. Dia memilih sesuai dengan fungsinya. Dan bisa jadi itulah orang yang zuhud. Wallahu a'lam bishawab. Inilah 4 yang pertama dari zuhud. Nanti insya Allah kita akan lebih gali mendalam lagi tentang zuhud. Ini menurut saya materi penting sekali ya. Karena kalau sudah membicarakan tentang zuhud itu menjadi hal yang krusial. Kenapa krusial? Karena kita hidup di tengah maraknya kehidupan materialistik dan kapitalis. Semoga Allah memberikan kondisi hati kita yang selalu mampu untuk selalu zuhud pada setiap makna anugerah yang kita peroleh dalam kehidupan kita.